Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah online hari ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Kuasanya yang sanggup menyembuhkan, menyegarkan, membangkitkan setiap hidup kita. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Setiap hati yang rindu dan haus kepadamu Tuhan. Kau yang menjamah setiap hidup kami dimanapun kami berada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, Kau Tuhan Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Oh Tuhan, biar jiwa kami terus merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan pagi ini Bapa. Sungguh Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Rencanamu, rancanganmu Tuhan dalam hidup kami tidak pernah gagal Tuhan. Hari ini kami mau bersuka cita Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berhenti Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami klaim setiap rancangan-Mu yang baik pagi ini Tuhan. Kami klaim setiap rancangan-Mu yang indah pagi ini Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Biar sukacita surga boleh tercurah di tempat ini. Amin. Amin. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berkatakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. percaya Tuhan itu adalah sumber kuat kita dan kota benteng kita. Kita mau berseru buat Tuhan kita. Amin. Amin.
Padamu Tuhan tidak pernah berlebih dari setiap kami Tuhan. Engkau tidak pernah lengah. Ajar kami Tuhan untuk mengerti akan setiap rencanamu, setiap kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapa, Engkau sungguh ajaib. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Hanya
kepadamu Tuhan. Amin. Kami berserah, kami berharap. Amin. Karena di dalam Engkau Tuhan tidak ada pernah yang mustahil Kau kerjakan Ya, lewat Yesus. hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau teramat baik. Yes. Biar siang ini Tuhan, Amin. kami disegarkan oleh firman-Mu Tuhan. Amin. Biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi penuntun kami. Memimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami. Dan kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, Terima kasih. pengurapan yang khusus buat hamba-Mu Amin. yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Amin. Biar firman yang kami dengar itu Ya, Tuhan Yesus. boleh termaterai dalam hidup kami. Amin. Dan kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu Ya, Bapa. Terpujilah nama-Mu Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami siap Tuhan Yes. mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu semua. Bertemu lagi, hari ini kita tetap masih dalam ibadah online. Saya percaya dalam ibadah walaupun online, Tuhan Allah yang kita sembah Dia itu Allah yang sama, Allah yang tidak pernah berubah. Dalam situasi dan kondisi ini, Dia tetap ada buat kita, Dia tetap menyediakan semua yang kita perlukan. Saya percaya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema ngikut aja. Wah, sederhana ya, kalimatnya tinggal ngikut aja. Nah, kita mau coba buka firman Tuhan di Yohanes pasal yang ke-6. Ini saya percaya Bapak Ibu semua udah sering baca, udah sering dengar. Juga saya percaya Bapak Ibu udah berkali-kali mungkin mendengar tentang kisah bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi hari ini saya ingin memberitahu ada hal yang baru yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang saya ingin bagi buat Bapak Ibu semua. Dimanapun Bapak Ibu sekarang hari ini berada, yang menyaksikan ibadah online ini. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama saya akan bacakan, firman Tuhan bilang seperti ini. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah pada hari raya Yahudi sudah dekat. Hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakan untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Nah, Bapak Ibu semua sampai di sini dulu. Tadi yang kita baca adalah bagaimana ketika Yesus mengadakan mujizat, mengadakan banyak hal yang ajaib yang membuat banyak orang kepengen ngikut Dia. Benar, di ayat ini kita sudah baca bahwa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena melihat mujizat dan penyembuhan. Makanya saya kasih tema siang ini adalah mengikut saja, ikut saja. Sederhana kalimatnya. Artinya kita mengikut dengan Tuhan. Sebenarnya sederhana seperti banyak orang ini. Seperti yang tadi kalau kita lihat jumlahnya adalah 5.000. 5.000 orang yang ada bersama-sama berbondong-bondong. Artinya saya percaya waktu itu kerumunan orang ini membuat heboh suasana. Memang mereka datang dengan satu tujuan, mereka ingin melihat. Mereka ingin menyaksikan mujizat apa lagi yang Tuhan buat. Tetapi kalau saya baca pada ayat seterusnya, kalau Bapak Ibu tadi baca, ternyata ketika mereka mengikut Tuhan, mereka nggak sadar ikut Tuhan. Ternyata hari berlalu, hari berjalan. Waktu mereka ngikut Tuhan, ada hal yang ajaib yang saya coba lihat di sini. Mereka sampai lupa bekal yang tadinya mereka bawa sudah habis. Mereka sampai lupa bahwa perut mereka ternyata seharusnya harus diisi. Seharusnya mereka sudah makan. Tetapi ternyata ketika mereka ikut Tuhan, mereka lupa. Mereka nggak mikirin lagi tentang makan, mereka nggak mikirin lagi tentang pekerjaan, mereka nggak mikirin lagi tentang hal-hal yang biasanya menjadi rutinitas mereka. Kenapa? Karena Yesus memiliki sebuah daya tarik yang membuat banyak orang
untuk ikut dia. Ini hal yang luar biasa. Mengikut saja, ngikut aja. Ini adalah hal yang ternyata dibuat bukan oleh satu orang, bukan oleh dua orang. Tetapi Alkitab mencatat ada 5.000 di sana. Berkeluarga mereka datang bersama-sama, berbondong-bondong. Enggak seorang diri, enggak cuma suami, enggak cuma istri, enggak cuma anak-anak. Tapi keluarga. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Tetapi yang menarik bukan cuma sampai di situ. Hari ini saya mau bilang seperti ini. Bahwa ternyata dengan ngikut aja. Ada hal yang harus kita kerjakan ketika kita mau ngikut aja. Bukan berarti kita tujuan atau kita fokus bahwa dengan ngikut aja kita kepengen mujizat Tuhan. Kita kepengen melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara yang ajaib buat keluarga kita. Sebenarnya bukan itu. Bukan cuma itu saja yang harus ada di benak pikiran kita. Tapi yang menarik adalah ketidaksadaran banyak orang ini. Bahwa ada hal yang mereka lupa yang manusiawi. Ada hal yang mereka lupa. Ada hal yang mereka nggak sadar. Yang mereka biasa lakukan. Yang biasa mereka kerjakan. Mereka nggak lakukan lagi. Yang tadi saya sudah bilang. Mereka nggak mempersiapkan bekal dengan baik. Sampai-sampai mereka lupa bahwa bekal mereka udah kurang. Bekal mereka sudah habis. Mereka udah nggak punya bekal lagi. Atau malah mereka mungkin nggak bawa bekal. Karena mereka cuma fokus mereka mau ikut Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu semua. Ketika orang banyak ini ikut Tuhan, ketika orang banyak ini memutuskan untuk terus bersama dengan Tuhan, lihat yang terjadi. Saya mau lihat ini ada 2 poin, saya coba baca dari sini ada 2 poin yang terjadi ketika 5.000 orang ini berbondong-bondong yang dengan mereka tanpa sadari mereka melupakan yang jam makan mereka lupakan perbendaharaan yang harusnya mereka bawa, mereka lupakan itu semua. Dan ada 2 poin yang saya catat di sini yang terjadi ketika mereka melupakan itu semua. Kita lihat yang pertama adalah seperti ini. Waktu ayatnya ke-6 dikatakan seperti ini, ayatnya ke-5 dulu saya bacakan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak berbondong, ia ngomong sama yang namanya Filipus. Yesus bicara sama yang namanya Filipus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kalau kita cuma baca ayat ini, kita berpikir bahwa Yesus bingung waktu itu. Yesus bingung, ini ada banyak orang. Bagaimana kita harus kasih dia makan? Makanya dia ngomong sama Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayatnya ke-6, firman Tuhan berkata seperti ini. Hal itu dikatakan untuk mencobai dia, mencobai Filipus. Sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Ini menarik. Yang pertama yang saya catat. Ketika ada 5.000 orang berbondong-bondong ikut Tuhan. Ada orang banyak ikut Tuhan. Lihat, yang saya mau beritahu Bapak Ibu semua. Yang pertama, Tuhan tahu apa yang ingin dia kerjakan. Apa yang harus dia kerjakan. Apa yang semestinya dia kerjakan. Buat 5.000 orang itu. Yang pertama saya ulangi sekali lagi. Dia tahu. Dia punya rencana. Dia sudah punya planning atas hidup 5 orang ini. Dia tidak sekedar mikirin tentang mujizatnya, karena mujizatnya yang membuat banyak orang datang. Mujizatnya yang membuat orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mujizatnya yang membuat banyak orang yang berusaha untuk terus menyertai dia sampai melupakan hal-hal yang manusiawi, hal-hal yang badani. Tetapi Tuhan gak cuma berpikir begitu. Lihat yang menarik di sini. Tuhan punya rencana apa yang harus dilakukannya. Dan rencananya itu bukan cuma sekadar mujizat. Orang menjadi sembuh, orang-orang yang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan. Tetapi ternyata Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani. Tuhan punya rencana. Tuhan ingin memenuhi. Karena lihat ayatnya ke-5. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan. Ada kebutuhan jasmani. Bukan cuma kebutuhan spiritual yang akan Tuhan penuhi ketika engkau ikut dia. Bukan cuma kebutuhan yang melihat mujizat yang membuat engkau mencari dia. Tetapi ternyata Bapak Ibu semua hari ini kita belajar dari ke-6 ini. Bahwa dia kepengen memenuhi kebutuhan yang sifatnya jasmani. Dia punya rencana atas hidupmu. Bukan cuma yang rohani, tapi juga jasmani. Selama ini kita berpikir bahwa ikut Tuhan ada mujizat, kita ikut Tuhan, kita percaya dia akan memberikan kita hal yang ajaib. Yes, saya percaya itu ya dan amin. Tapi lebih dari itu, dia bukan cuma menyediakan mujizat, tapi dia sudah punya rencana atas hidupmu. Yang secara spiritual dan secara jasmani. Artinya ketika engkau memutuskan ikut Tuhan, bukan cuma rohanimu yang akan dicukupkan, bukan cuma sekedar rohanimu yang akan dipuaskan, tapi Tuhan katakan, aku punya planning juga atas apa? Atas hidup jasmanimu, atas hidup ekonomimu, atas hidup kedaginganmu. Enggak cuma rohani yang Tuhan cukupkan, tetapi juga jasmani yang Tuhan ingin cukupkan. Dia punya rencana.
Bagian pertama. Catat ini baik-baik. Dia punya rencana. Tidak ada Tuhan berjalan tanpa rencana. Ketika engkau ikut dia, hari, saat, waktu di mana engkau memutuskan mengikut dia. Hari ini dengar baik Bapak Ibu semua bahwa ketika engkau memutuskan kau ikut dia. Tanpa memikirkan hal-hal lain. Hanya fokus mengikut dia. Saat itu Tuhan sudah punya rencana atas hidupmu. Tuhan sudah punya planning. Dia nggak bertanya dengan tanpa maksud. Dia nggak bertanya bukan berarti dia nggak punya rencana. Tapi justru dia punya rencana atas hidupmu. Ayat 6 tadi saya ulangi sekali lagi. Hal itu dikatakannya. Ayat yang ke-6 kepada Filipus tadi. Mencobai si Filipus sebab Yesus tahu. Kalau saya baca dalam terjemahan yang lainnya. Di Indonesia Modern Bible. Dia mengatakan hal itu untuk mengujinya. Karena dia sendiri tahu apa yang akan dia lakukan segera. Nah, artinya tidak menunda, segera. Dia cuma ingin mengetahui apa yang ada di pikiran Filipus. Dia mencoba untuk mencari tahu, tetapi sebenarnya bukan dia nggak tahu. Walaupun ayat 5 kita baca sepertinya Yesus nggak tahu. Tapi sebenarnya ayat yang ke-6 jelas mengatakan dia tahu. Rencana yang sudah dia buat, dia sudah punya planning. Apa yang ingin dia lakukan atas hidup kita, atas hidup saya, atas hidup Bapak Ibu semua. Tidak pernah, dia bukan Allah yang bergerak tanpa rencana. Dia adalah Allah yang selalu bergerak dengan rencana. Yang kedua, yang saya mencoba mencatat ini seperti yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Waktu ayat ke-9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang itu duduk. Ayat 11. Ya, di situ dikatakan maka duduklah orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saya ulangi sekali lagi ayat ini ya. Ayat 11 dan 12. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Saya coba baca dalam terjemahan yang lain. Dalam terjemahan TSI 2. Nah, terjemahan sederhana Indonesia 2. Kita ulangi ya ayatnya ke-11 tadi dan ayatnya ke-12. Ayat 12 dikatakan seperti ini, mungkin ayat 11 dan 12. Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu dan mengucap syukur kepada Allah. Lalu dia menyerahkan kepada kami untuk dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Nah, ayat ini. Lalu semua orang makan dengan sepuas-puasnya. Semua orang makan dengan sepuas-puasnya. Dalam bahasa Indonesia masa kini juga dikatakan seperti ini. Kemudian Yesus mengambil roti itu lalu mengucap syukur kepada Allah. Sesudah itu ia membagi-bagikan roti itu kepada orang banyak. Kemudian ia membagi-bagikan ikan itu dan mereka makan sepuas-puasnya. Nah ini ada yang kedua yang ternyata saya melihat ketika kita ngikut aja. Ketika kita cukup ngikut aja dengan Tuhan. Cukup ngikut aja. Yang pertama dia punya rencana. Yang kedua dia akan memuaskan kita. Wah, ini keren. Apa sih artinya memuaskan? Kenapa tadi saya ulang? Sepuas-puasnya. Artinya kalau Tuhan menyediakan, bukan cukup. Bukan cuma sekedar cukup. Tetapi puas. Alkitab mencatat ayat 12, 5.000 orang ini makan sampai kenyang. Malah sudah dikumpulkan dan sisa 12 bakul. Kita tidak fokus pada 12 bakul, tidak fokus pada 12 keranjangnya. Tetapi yang menarik adalah ketika saya coba bacakan ini, rema Tuhan taruh. Aku memberikan kamu sebuah planning, aku menyediakan kamu sebuah rencana. Dan ketika rencanaku berjalan, ketika engkau masuk dalam rencanaku, Tuhan katakan, bukan cuma aku yang dipuaskan, bukan cuma aku yang disenangkan. Tapi satu jaminan, aku akan membuat kamu terpuaskan. Wah, ini kalimat yang luar biasa. Kita bisa makan. 5.000 orang ini bisa makan, tapi ketika mereka makan, mereka cuma makan ala kadarnya. Tadi Filipus bilang, kalau sampai dibagi pun gak akan cukup. Petrus juga ngomong gak akan cukup. Tapi kita lihat, mereka makan sepuas-puasnya. Wah ini dia, ketika kita ngikut Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, dia punya rencana. Dan rencana yang dia buat hidup kita, itu bukan cukup. Catat ini baik-baik hari ini. Saya tidak akan bicara bahwa berkat Tuhan cukup. Tapi dia akan memberikan berkat Tuhan. Dia akan memberikan buat kita. Bukan coba-coba sekedar cukup. Tapi sepuas-puasnya. Wah. Ini kalimat yang sederhana. Ini kalimat yang mungkin. Puas itu artinya tidak lebih. Tetapi juga gak kurang.
pas. Bukan cuma sekedar cukup. Tetapi memang kalau kita makan gini, oke cukup ini makanan yang kita makan ini udah cukup. Tapi kalau puas itu artinya bukan cuma cukup, tapi enak, tapi nikmat dari segala hal. Puas, puas pelayanannya, puas makanannya, puas rasanya, puas jumlahnya. Ini yang namanya kalimat puas. Sepuas-puasnya, ini lebih dari sekedar cukup. Bagian yang kedua, ketika kita ngikut aja sama Tuhan, Dia akan memberikan kita bukan cuma cukup, tapi puas. Kalau puas artinya kita disenangkan. Kalau ada pelanggan dalam sebuah restoran ditanya, kalau cuma jawabannya, bagaimana pelayanan di restoran kami, bagaimana makanan di tempat kami. Kalau dia cuma jawab cukup, itu berarti masih kurang. Kalau dia cuma jawab baik, itu berarti oke. Tapi kalau dia bilang kami puas, ini adalah sebuah kalimat yang wow, menarik banget. Puas artinya si klien ini, si customer ini disenangkan. Apa yang dia mau, apa yang ada dalam ekspektasi dia, apa yang ada dalam pikiran dia tentang makanan ini, tentang restoran ini, apa tentang pelayanannya, semua itu pas. Ini yang namanya terpuaskan. Artinya semuanya ini udah sesuai dengan apa yang ada di pikirannya si customer ini, si klien ini. Dengan ikut Tuhan, ngikut aja. Dia bukan Allah yang cuma berkehendak atas pribadinya sendiri. Dia bukan Allah yang cuma kepengen bertindak menurut hati dan pikirannya sendiri. Dia bukan Allah yang bertindak semaunya sendiri. Tapi ada yang menarik. Dia adalah Allah yang bertindak. Dia adalah Allah yang mau semua yang dia kerjakan. Bukan cuma menyenangkan dirinya. Tapi juga menyenangkan Bapak, Ibu, dan saya. Dia Allah yang memiliki rencana. Dan rencananya itu bukan cuma untuk sekadar menyenangkan dia. Tapi menyenangkan saya dan Bapak, Ibu semua. Dua hal yang luar biasa. Dari kisah bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang ini. Ngikut aja, 5.000 orang ini ngikut aja seperti tadi saya bilang. Mereka nggak mempersiapkan bekal yang cukup. Mereka cuma kepengen melihat mujizat. Mereka mungkin bawa bekal tapi kurang. Nggak cuma itu. Tapi ternyata Bapak Ibu semua ketika mereka ngikut Tuhan. Hari ini ketika engkau mengikut Tuhan. Jangan mikirin lagi apa yang harus engkau kerjakan. Jangan mikirin lagi cukup apa enggak. Jangan mikirin lagi bagaimana, apakah mujizat, apakah tidak. Aduh kami juga butuh ini, butuh itu. Stop. Fokus pada ikut Tuhan. Seperti Maria dengan Marta. Maria cuma duduk dan Tuhan katakan, Maria mengambil bahagian yang terpenting. Filipi pasal 4 berkata bahwa Allah akan mencukupkan semua keberadaan kita. Nah, ikut dia, ngikut aja. Gak usah banyak pikiran, gak usah terlalu banyak apa yang ada di terbebani sepertinya. Ada A, ada B, ada C. Simple. Kondisi situasi seperti ini, gak usah banyak tanya, cukup ikut dia. Cukup datang ke dalam hadiratnya, cukup datang ke bawah kaki dia, cukup menyembah dia, cukup serahkan semuanya. Dan lihat, ada dua. Yang pertama, dia adalah Allah yang punya rencana. Atas hidup kita, atas hidup saya, atas hidup Bapak Ibu semua. Dan rencana yang dia buat atas hidup kita, itu bukan rencana yang cuma menyenangkan dia. Yang kedua, Tuhan memberi makan sepuas-puasnya. Rencana yang dia buat adalah rencana yang tidak hanya menyenangkan dia, tapi juga akan menyenangkan kita. Seperti kalimat dalam firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan ini artinya apa? Kita akan senang dengan apa yang dia buat. Kita akan gembira dengan apa yang dia buat. Kita akan terpuaskan dengan apa yang Tuhan lakukan. Saya percaya Bapak Ibu semua, situasi, kondisi saat ini mungkin membuat kita sepertinya ngikut Tuhan itu berat banget ya. Kita cuma bisa doa, kan Alkitab katakan bahwa mintalah maka kamu akan mendapat, carilah maka kamu akan menemukan, ketuklah maka pintu dibukakan. Kita cuma bisa datang. Lalu kita mikir apakah mungkin, apakah bisa, apakah iya. Apakah memang mujizat Tuhan itu nyata. Saya mau katakan siang ini Bapak Ibu semua. Dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu semua berada. Kapanpun Bapak Ibu menyaksikan, mungkin live, mungkin juga rekaman. Saya mau beritahu, ketika kita memutuskan mengikuti dia, jangan kita mikirin yang lain. Jangan kita berpikir bahwa mungkin atau tidak mungkin, iya atau tidak. Satu hal yang saya mau beritahu, ketika kita memutuskan ikut dia, jangan mikirin ekornya kita lagi. Jangan mikirin apa-apa yang cukup ikut aja. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang memiliki rencana ketika kita memutuskan mengikut dia. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang tidak akan membiarkan kita tanpa rencana. Dia bukan Allah yang membiarkan kita berjalan seiring dengan waktu. Dia bukan Allah yang membiarkan kita berjalan mengikuti situasi dan kondisi. Kalau hari ini pandemik sedang terjadi. Kalau hari ini masalah dalam hidupmu sedang terjadi. Kalau hari ini persoalan masalah berat, sakit penyakit terjadi dalam hidupmu. Saya mau katakan, Tuhan bukan Allah yang bekerja menyesuaikan situasi dan kondisi saja. Tetapi dia Allah yang sudah punya planning.
Dia sudah Allah yang sudah menetapkan rencana seperti yang dari dalam kandungan ibumu. Aku mengenal engkau. Maka hari ini masalah apapun yang kau hadapi. Masalah apapun yang saya dan Bapak Ibu alami. Siapapun kita yang menyaksikan hari ini. Seberapa berat masalah itu datang. Gak usah khawatir. Ikut dia. Ikut aja. Dia Allah yang sudah punya rencana. Apa yang akan dia lakukan atas hidup kita. Apa yang akan dia buat atas persoalan kita. Apa yang akan dia buat atas keberadaan keluarga kita. Dan rencananya, ini dia. Rencananya Allah kita. Bukan rencananya hanya menyenangkan dia. Bukan hanya rencana yang memuaskan dia sendiri sebagai Allah. Tetapi rencana yang Tuhan buat. Rencana yang sudah Tuhan buat atas hidup kita. Adalah rencana yang ternyata juga akan menyenangkan saya dan Bapak Ibu semua. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang tidak berhasil. Dan satu lagi, tidak ada rencana Tuhan yang tidak indah. Dan rencana Tuhan itu semua indah bukan cuma buat dia. Itu juga buat saya dan buat Bapak Ibu. Mari tetap ikut dia. Mari tetap pertahankan imanmu. Mari tetap percaya sama dia. Jangan pernah goyang, jangan pernah bimbang. Tidak terlihat dengan mata, itu yang Tuhan buat kita. Tidak terdengar oleh telinga. Tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Tapi semua yang dia buat, itu adalah indah, itu adalah luar biasa. Bukan cuma sekedar mujizat yang akan dia kerjakan. Bukan cuma hal ajaib yang akan dia buat. Tapi hal yang memuaskan kita, menyenangkan kita. Ikut Tuhan, ngikut aja. Ada planning Tuhan, dipuaskan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua ketika kita belajar, terus mengikuti dia. Tidak pernah berhenti, tidak pernah putus. Tidak mikirin yang lain-lain, berserah sepenuhnya ke dalam tangan dia. Menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan dia. Bapak Ibu akan merasa terpuaskan. Tersenangkan. Tidak ada hal yang membuat kita kecewa. Di dalam Tuhan, semua menjadi indah pada waktunya. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Tetap teguh, tetap pegang imanmu. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Allah yang melihat seluruh kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang memiliki rencana atas hidup kita. Dan rencananya itu selalu indah. Bukan cuma buat dia, tapi buat kita. Orang-orang yang mau terus ikut dia. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap percaya dia. Amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar firman itu boleh menjadi penuntun langkah hidup kita. Biar setiap kita boleh melakukan bagian kita. Kita diberkati pada siang hari ini. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, boleh melihat di dalam layar video ini tercantum untuk saudara Bapak Ibu dapat mentransfer di rekening tersebut. Terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan
kami bersyukur buat siang ini, buat setiap hal yang Kau buat dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa baik. Engkau Allah yang menyediakan semuanya kami perlukan dan rindukan Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Saya percaya dalam situasi dan kondisi ini Engkau Allah yang tetap memelihara kami. Engkau Allah yang menyertai apapun. Engkau Allah yang selalu membuat kami tetap ada dalam penyertaan Kau Tuhan. Hamba berdoa Bapak buat bangsa dan negara seluruh dunia Tuhan. Dengan kondisi dan situasi hari ini Bapak. Hamba percaya Engkau Allah di atas sakit penyakit. Engkau Allah di atas segala virus Bapak. Tetapi hamba percaya Yesus semua yang terbaik adalah apa yang akan Kau kerjakan. Sebab itu hamba hanya berserah sepenuhnya ke dalam tangan Kau Tuhan. Engkau buat semua menjadi indah, Engkau buat semua menjadi luar biasa. Semua hanya terjadi apa yang seperti Kau inginkan Tuhan. Kami percaya kami semua dalam penyertaan dan perlindungan Kau Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberikan terbaik dalam hidup kami. Tuhan kami bersyukur buat semua hal yang Kau tetapkan dalam hidup kami itu semua adalah yang luar biasa. Dan hari ini Bapak, kami percaya berkat, penyertaan, perlindungan yang daripada Tuhan, kasih setia yang daripada Roh Kudus, itulah yang akan menjadi bahagian kami, akan tetap tinggal dalam hidup kami, yang akan membuat kami semakin mencintai Engkau, mencari Engkau lebih lagi, dan lebih lagi. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.